Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan saya nama Sarman, Jabatan Pengelola Kepegawaian Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan portofolio video demonstrasi. Yang pertama, peragaan menjelaskan kepada pimpinan terkait skema pemusnahan arsip. Yang kedua, peragaan mengkonfirmasi kesiapan pihak terkait dalam melaksanakan penyerahan arsip. Yang ketiga, peragaan menjelaskan kepada pimpinan terkait hasil identifikasi dan pengolahan data arsip vital. Yang keempat, peragaan penyuluhan anti korupsi disertai dengan penjelasan bentuk korupsi yang mungkin dilakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Sarman, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan duduk Pak. Siap, makasih Pak. Ada apa Pak Sarman? Ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Sesuai Pak? instruksi tentang pemusnahan Pak, izin kami melaporkan skema pemusnahan yang akan dilakukan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak, kami pertama akan membentuk panitia penilai arsip. Itu yang terdiri dari unsur pimpinan unit kearsipan, terus pimpinan unit pengolah, serta arsiparis. Ya. Terus yang kedua, kami akan menyeleksi arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip. Terus yang ketiga, kami akan membuat daftar arsip usul musnah. Itu yang akan dituangkan dalam daftar arsip usul musnah yang sesuai dengan kolom aturan SKHK. Terus yang keempat, kami akan membentuk panitia penilaian arsip. Itu panitia akan menilai terhadap arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Kemudian hasil penilaian akan dituangkan dalam pertimbangan teknis oleh panitia penilai arsip. Yang kelima, kami akan meminta persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Jadi arsip yang kurang dari 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur, Pak. Ya. Terus, permohonan persetujuan permusnahan arsip harus disampaikan surat permohonan dari pimpinan pencipta arsip kepada gubernur. Ya. Terus, arsip usul musnah berupa salinan cetakan dan salinan elektronik. Surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip, Pak. Kemudian yang keenam, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Jadi, pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari gubernur dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, Pak. Kemudian terakhir, kami akan melaksanakan pemusnahan, Pak. Jadi pemusnahan akan dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasi musnah dan tidak dapat dikenali. Yang kemudian kami akan juga mengundang dari 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. Nanti akan kami buat berita acara yang ditandatangani oleh unit kearsipan dan pimpinan unit pengolah, serta akan disaksikan oleh 2 unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. Begitu Pak yang dapat kami sampaikan. Untuk berkasnya ini Pak, mohon diperiksa. Oke. Siap, makasih. Baik Pak Sarman, terima kasih ya atas skema ininya. Sudah saya periksa dan ternyata hasilnya bagus. Tentunya Pak Sarman harus terus berkoordinasi dengan saya. Semoga kegiatan pemusnahan arsip bisa berjalan dengan baik. Ya Pak Sarman ya. Silakan untuk dilanjutkan Pak Sarman ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Sarman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Sehat Pak? Alhamdulillah siap.
Ya, Silakan duduk Pak. ya, Ya. Dari mana nih Bapak-bapak? dari Setda Provinsi Jawa Barat, Pak. Mungkin Oh iya, perkenalkan Gunung Sate, ya, kami Sarman, teman kami Mhm. Pak Iwan, Pak Aep. Kami Mhm. dari Arsiparis Setda Provinsi Jawa Barat, Pak. Ya, gitu, Eh, baik. Bulan kemarin kami sudah mengirim surat ke Disposibda terkait rencana penyerahan arsip statis, Pak. Mungkin hari ini kami akan konfirmasi sekaligus mohon arahan Bapak, barangkali ada hal-hal yang harus kami tempuh dalam proses penyerahan arsip itu, Pak. Ya, baik Pak Sarman, Pak Iwan, Pak Aep, terima kasih atas kedatangannya ya di Disposibda, tentunya di bidang pengelolaan arsip statis, dan saya mewakili teman-teman dari arsip statis yang akan menerima rekan-rekan dari Setda ya, ini semuanya arsiparis kan. Ya, ya. Itu baik, kemarin juga kami kebetulan telah mendapatkan surat itu udah diterima dan udah didisposisi oleh Ibu Kadis kepada kami, dan kami telah membaca, mempelajari, mengkaji daftar arsip yang rencananya akan diserahkan ke Disposibda ya. Nah, dari daftar arsip statis tersebut kebetulan sekarang itu sedang dilaksanakan verifikasi. Betul, Pak. Karena tidak semua daftar arsip yang tercantum di dalam daftar arsip yang Bapak Ibu susun itu masuk ke dalam kategori arsip statis, gitu kan. Nah, cuma ya istilahnya Bapak Ibu kan harus berpedoman kepada JRA ya, Pergub. Yang penting keterangannya permanen itu udah bisa dikategorikan ke dalam arsip statis, kan, yang harus diserahkan dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah. Dari daftar tersebut semuanya sudah diseleksi atau dinilai terlebih dahulu oleh teman-teman Iya, Pak. Setda? Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan penilaian terhadap arsip-arsip yang akan kami serahkan, Pak. Ya. Jadi dari hasil penyelesaian kami telah memperoleh ada sekitar 13 box, 13 box ya, 13 yang box, berisi ya. 213 dokumen Betul. produk hukum, Mhm. ada 7 arsip berupa sketsa dan 4 arsip peta batas wilayah, Pak. Oh, Dan iya. semuanya sudah kami tuangkan dalam daftar arsip usul serah, Pak. Usul serah, Jadi ya. sebagaimana format yang telah ditetapkan pada SKHK. Ya, baik Gitu. ya. Baik Pak Sarman, tinggal nanti tim dari Setda nunggu hasil verifikasi dari kami saja, Ya, kan. siapa? Setelah kami verifikasi, nanti akan saya layangkan semacam surat balasan kepada Setda bahwa hasil verifikasi kami dari arsip statis yang akan diserahkan seperti apa itu nanti dalam bentuk laporan hasil verifikasi ya, gitu. Ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menerima verifikasi dari kami, tiap-tiap Bapak Ibu tinggal menyusun kembali daftar arsip statis usul serahnya, gitu kan. Kemudian siapkan juga fisiknya, karena daftar dengan fisik harus klop, harus sama, kan. Dan yang terakhir jangan lupa Pak Sarman, Pak Iwan, Pak Aep dibuatkan daftar berita acara serah terima arsip statis ya. Siap. Sehingga nanti pada saat penyerahan kita bisa sama-sama langsung penandatanganan penyerahan arsip statis gitu. Kami mungkin mohon konfirmasi, Pak. Ya. Mungkin bila ada dokumen-dokumen yang perlu kami lengkapi atau apa-apa hal-hal yang masih perlu kami harus tambahkan ke ya. Baik, mungkin itu bisa dilakukan melalui jalur udara aja ya, kita Siap. teleponan misalkan itu mana saja yang harus dilengkapi, mana saja yang harus yang harus disiapkan seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak Sarman siap melaksanakan penyerahan ke Disposibdanya gitu? Jadi gini Pak, kami sebenarnya sekarang pun sudah siap. Mungkin dalam waktu yang secepatnya, kalau memang Disposibda sudah siap, kami akan serahkan. Oh gitu ya. Paling minggu keempat di bulan Juni bisa ya? Oh siap, Pak. Ya gitu. Ya jadi mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cukup Pak. Mungkin gini, kami dari Arsiparis, Setda Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih Pak atas bimbingannya, kami atas bantuan Bapak, sehingga mudah-mudahan arsip yang kami serahkan bisa diberikan kelancaran kesehatan Pak. Iya.
Baik ya, kami juga dari Disposibda sebagai LKD mengucapkan banyak terima kasih kepada Setda, karena Setda merupakan salah satu OPD yang terus berperan aktif dalam penyelenggaraan kearsipan gitu kan. Terbukti dengan sudah melaksanakan pemusnahan, sekarang ke penyerahan arsip statis ya kan itu. Dan semakin banyak OPD menyerahkan arsipnya kepada LKD, maka semakin banyak pula hasanah yang akan kami miliki gitu kan di Disposibda. Bentar ya. Di Disposibda itu. Nah, karena arsip statis itu tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi halayak umum, bagi masyarakat umum kan, sehingga masyarakat umum bisa langsung membaca, mengakses dan istilahnya memanfaatkan informasi yang ada di Disposibda. Nah, itu kalau seandainya tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau dikonsultasikan kembali, barangkali Bapak Ibu misalkan mau berkunjung ke depot arsip yang ada di Disposibda, kami persilahkan. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, mungkin kayak gitu dulu, Pak. Itu aja Terima ya. kasih, Pak. Oke, Iya, Pak. siap, baik. Ya, terima kasih. Ya. Hati-hati di jalan ya, Ya, baik ya, mangga ya gitu. Assalamualaikum. Misi, Pak. Misi, Pak, mengganggu waktunya, Pak. Silakan Ibu, silakan Pak. Ya, makasih, Pak. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, izin Pak, mohon izin waktunya Pak untuk menjelaskan terkait identifikasi dan pengolahan arsip vital Pak. Jadi gini Pak, arsip vital merupakan arsip yang sangat penting karena arsip ini keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperoleh dan tidak dapat tergantikan apabila rusak, gitu Pak. Jadi gini, sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 tahun 2009, pasal 56 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat program arsip vital. Ya, jadi kami akan melakukan langkah-langkah berikut Pak. Yang pertama, kami akan melakukan identifikasi di mana ada kegiatan. Yang kedua, pelindungan dan pengamanan arsip vital Pak. Yang ketiga, penyelamatan dan pemulihan. Ya. Identifikasi itu ada 3 kegiatan Pak yang kami lakukan. Yang pertama, analisis organisasi, yaitu mengidentifikasi unit kerja mana yang memiliki potensi menciptakan arsip vital. Ya. Jadi di kami, di Setda, di Record Center, dari biro-biro itu menghasilkan arsip vital, terutama dari Biro Hukum, Biro Pemotda gitu Pak. Kami temukan ada arsip vital. Kemudian yang kedua, pendataan arsip Pak. Ini dalam proses ini arsip kita dibagi menjadi 3 kategori Pak. Jadi arsip yang dianggap vital, arsip yang penting, dan arsip yang mempunyai nilai guna Pak. Yang selanjutnya yaitu pengolahan hasil pendataan data Pak. Jadi pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip dengan disertai analisis hukum dan analisis resiko Pak. Gitu. Terus kemudian kami melakukan analisis resiko. Jadi analisis resiko ini dilakukan terhadap arsip yang tercipta pada organisasi atau unit kerja yang dianggap vital melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan. Jadi kegiatan yang kedua, pelindungan dan pengamanan arsip vital baik dari biologis, hama biologis maupun bencana alam Pak. Jadi ada 2 kegiatan yang kami lakukan, duplikasi arsip dan dispersial. Yang kemudian, yang kedua, penggunaan peralatan khusus. Yang terakhir, Pak, kami melakukan penyelamatan dan pemulihan. Untuk kegiatan ini, penyelamatan pasca bencana, dan alhamdulillah di kami belum pernah terjadi bencana, Pak. Jadi demikian, Pak, hal-hal yang dapat kami laporkan kepada pimpinan terkait pengelolaan arsip vital di Record Center Pak. Mungkin kami mohon arahan dan bimbingan Bapak untuk pengelolaan selanjutnya Pak. Tapi abis tadi pertama ini ngomong Asep, kita bagus ya tadi. Riset dulu Pak ya. Ya. Anu kedua mah jadi kagok.
Baik Pak Sarman, terkait Iya, dengan Pak. berkas arsip vital sudah saya Ya. periksa Pak. Hmm. Alhamdulillah sudah bagus. Semoga kedepannya rencana arsip vital bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak. Untuk itu tetap saja kita berkomunikasi sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik Pak. Siap, Pak. Siap. Oke Pak, Ya. untuk itu saja Pak. Ya. Oke Pak, Terima kasih, Pak. sama-sama Bu. Ya, silakan Bu. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi bisa terjadi di mana saja, di pemerintahan, di swasta, sekolah, bahkan di rumah tangga. Dan dampaknya sangat luas, memperlambat pembangunan, merugikan keuangan negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah bentuk-bentuk korupsi yang umum dan mungkin sering terjadi bahkan secara tidak disadari. Yang pertama, suap atau gratifikasi, yaitu memberikan atau menerima uang, barang atau fasilitas untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, penggelapan, yaitu menggunakan atau mengambil uang atau barang milik negara, instansi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk mengambil keputusan demi keuntungan pribadi atau golongan. Yang keempat, nepotisme dan kolusi, yaitu menempatkan kerabat, teman di posisi strategis tanpa proses yang adil. Yang kelima, markup atau penggelembungan anggaran, yaitu meningkatkan harga atau volume pengadaan barang jasa secara fiktif. Yang keenam, pemerasan jabatan, yaitu meminta uang dengan alasan administrasi padahal tidak ada dasar hukumnya. Korupsi tidak selalu soal tentang uang, bahkan hal-hal seperti menerima parcel dari rekan atau menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, itu pun termasuk gratifikasi yang bisa dikategorikan dengan korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga merusak mental bangsa. Jika dibiarkan, kita akan terbiasa hidup dengan ketidakadilan, ketakutan, dan ketidakpastian. Kita akan kehilangan kepercayaan baik kepada sistem maupun satu sama lain. Dampak nyata korupsi yaitu infrastruktur rusak karena kualitas buruk, pendidikan dan kesehatan terhambat. Harga barang, jasa, publik lebih mahal. Kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Setiap dari kita bisa berperan mencegah korupsi dari diri kita sendiri. Tolak sekecil apapun bentuk-bentuk korupsi, laporan pelanggaran, gunakan sistem secara transparan, budayakan integritas dan akuntabilitas, pahami aturan main agar tidak ikut menyimpang. Berani jujur itu hebat, dan itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Mari kita jadikan integritas sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan masa depan. Jika bukan kita, mulai perubahan, siapa lagi? Katakan tidak pada korupsi. Demikianlah peragaan yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.